Apa yang jadi hambatan? Hambatan. Tempatnya suatu Organisasi. Ya. Padahal itu sudah lengkap dalam struktural. Struktural. Iya. Misalkan begini, mereka membuat kegiatan, itu ada hambatannya. Apa sebenarnya? Padahal mereka itu sudah merangkum semua kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, tapi terhambat. Begitu? Nah, oke, lanjut. Contohnya begitu, toh. Contohnya begitu. Nah, oke. Jadi begini, kenapa hal tersebut terjadi? Misalkan kita mau salahkan organisasinya, tidak boleh. Organisasikan suatu warga, forum. Apa yang salah sebenarnya di situ? Di situ adalah anggota dan kerja-kerja terhadap kepanitiaan atau kurangnya komunikasi terhadap ketua panitia dan anggotanya di bawah. Ya, itu saja. Ya, ada perempuan tadi supaya ini. Mungkin ya, yang ini, yang pakai kacamata. Nanti sebentar ya. Ya. Hah? Sebentar ya. Nggak apa-apa berdiri. Perempuan dulu, karena dari tadi angkat tangan. Nggak apa-apa. Iya, silakan. Waalaikumsalam, agak besar suara ya, supaya di. Yang mana? Iya, nanti sebentar. Itu dulu. Iya. Iya. Ya, silakan. Nama saya Kadar hanya menambahkan tentang jawaban dari Oris tadi. Sebenarnya bagaimana pertanyaannya tadi? Apa penyebab hambatan suatu organisasi padahal dia sudah lengkap dalam struktural? Itu singkatnya. Mau perjelas lagi? Tidak. Hanya menambahkan saja tadi untuk jawabannya Oris. Di suatu organisasi kan memang mungkin sudah lengkap semua, tapi belum tentu bisa berjalan dengan baik. Mungkin ada hambatan yang belum diselesaikan oleh ketuanya atau anggota-anggota tersebut. Makanya sebuah organisasi tersebut tidak berjalan dengan lancar atau dengan sesuai yang diinginkan anggotanya atau ketuanya. Baik, itu yang saya tambahkan. Ya, oke. Oh ya, ayo silakan. Setelah ini kita ya. Saya akan mencari tentang jawaban dari sahabat kita mengenai tentang hambatannya. Di situ dia sebutkan bahwasanya hambatan dari satu anggota. Kenapa anda masukkan itu satu anggota sebagai hambatan? Pertanyaan balik. Kenapa anda masukkan hambatan itu sebagai anggota? Maksudnya anggota itu sebagai hambatan. Oke, begini. Jadi sahabat tadi itu kurang mencerna dari perkataan saya. Yang saya bilang tadi sama menjadi hambatan kepada Dari tadi juga begini. Dari tadi juga begini. atau bawahannya. Ya, silakan. Agak besar suara ya. Hambatan suatu kita bukan anggotanya. Berbicara anggota ketika dia tidak nyaman itu suatu hambatan. Tapi saya berbicara organisasi yang berhambat dalam aktivitas. Ya, terima kasih. Mungkin ini karena dari tadi angkat tangan, silakan. Nama ya. Nama dari prodi apa itu. Ya. Agak besar suara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Novianti, prodi agroteknologi. Di sini sedikit saya ingin meluruskan dari pertanyaan saudara kita Egi, bahwasannya pertanyaan dia itu berkaitan hambatan dalam suatu organisasi apabila pesertanya telah cukup atau pesertanya semua begini. Intinya dari pertanyaan dia itu apabila pesertanya semuanya ada, panitianya ada, tapi yang dia maksud kenapa bisa terjadi hambatan? Intinya seperti itu. Di sini saya cuma meluruskan kalau soal hambatan dalam suatu organisasi,
mungkin kalau kita ambil dalam pembahasan saudara kita Oris, dia sudah mencakup dalam kinerjanya. Tapi yang maksud dari saudara Egi ini kan, kalau ini baru kita dirikan, tapi belum dalam kinerjanya, begitu. Oris dulu, Oris. Jadi begini, Ya. soal kinerja tadi yang dipertanyakan, kenapa sahabat kita Iya. bilang biar ya Dari tadi begini. ini biar tadi pemateri dari Mapala dia ini Begini. Agak lama tadi. Iya. kalau Anu baku pukul saja kalian di situ. coba begini bang, begini itu saya menyampaikan itu. Tenang, Saya menyampaikan itu. dengan moderator. Ah, Saya menyangka Egi, ah. Coba bicara kak. Ah itu. Target sini kak, target senior. Dosen, kalian bertengkar begitu. Saya bilang apa tadi? Baru Bicara bebas atau sampaikan tolak? yang lakukan. Kalau ada pertanyaan itu, jangan bawa emosi. Kata harga dosen dari depan. Senior. Karena ini mau bertanya mau bawa enggak? Itu saja. Biarkan di forum Ji. Tapi jangan terlalu membawa emosi. Karena ini harus dosen-dosen. Baru saya sampaikan tadi. Jaga etikanya itu. Yang sudah bikin lagi. Pokoknya, kalau mau tahu lagi, ada lagi yang terjadi di Ausgema kalian. Berdebat, tapi jangan bawa emosi. Ini forum. Kalau wajar juga emosi, tapi ada batasannya. Lanjut. Ya. Saya mau cut atau mau lanjut ini? Lanjut diskusi? Oke. Aisyah silakan. Silakan. Kalau ini. Pondok. tidak disebut tadi apa? Saya ambil satu contoh. Misalnya ada teman-teman saya dari satu kampung dengan saya. Di kampung saya itu kan ada satu organisasi yang dimana organisasi itu sudah mungkin dipelihara anggotanya, sekretaris itu sudah ada. Jadi Siapa yang angkat tangan? Tidak ini. Oh ya ini. Silakan. Setelah itu yang itu. Yang pakai. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya prodi geografi. Saya ingin menyanggah jawaban dari Aisyah. Aisyah. Tadi Aisyah mengatakan bahwa hambatannya yaitu apabila anggotanya berada di luar. Apakah tidak bisa? Maksudnya kayak mungkin kan zamannya itu internet. Apakah tidak bisa dengan melakukan
video call atau komunikasi. Apakah itu jaminan penghambat? Dan lagi salah satunya lagi tuh keluar. Apakah kelurahan orang itu bisa menghasilkan satu kreasi yang menghambatnya? Ya, mohon penjelasannya. Saudara teman, ini salah satu hambatan pertama yaitu karena anggota-anggota dalam organisasi tersebut itu berada di luar daerah. Nah, itu hambatan kenapa organisasi itu kayak sampai sekarang tidak bisa dari tahun kemarin, tahun kemarin itu tidak ada lagi, saya tidak ada lagi pekerjaan, apa kayak tanggung jawab. Memang ada nih komunikasi seperti antara kayak lewat dari itu memang ada, hanya yang dipertanyakan itu organisasi itu kayak sudah tidak lagi terdengar dalam di telinga kita, kayak tidak lagi dibahas. Terus ada juga salah satunya orang-orang yang kayak tidak ada lagi niat seperti ikut organisasi, hanya ikut pengkaderan tapi tidak ikut serta dalam kegiatan organisasi. Makanya organisasi itu kayak sampai sekarang tidak kayak tidak lagi berjalan. Ada miskomunikasi, ada komunikasi maksudnya berjalan terus, hanya itu organisasinya yang tidak lagi didengar kabarnya. Ya, silakan. Terima kasih. Langsung saja kembali kepada pertanyaan bahwasanya apa yang dihambat, organisasinya atau orangnya? Di dalam apa yang dihambat, organisasinya atau orangnya? Pertanyaan besar untuk semua yang berdiri. Apa yang menghambat? Tanya. Apa yang menghambat, organisasinya atau orangnya? Kenapa orangnya? Kalau kita pribadi, organisasi itu tidak ada hambatannya. Itu kan wadah untuk kita. Ya, kenapa orangnya? Nah, hanya kan kita juga kan punya masing-masing punya. Kenapa orangnya? Untuk bisa satu saja. Kenapa orangnya? Sambil alih saja. Sambil alih. Cocok. Pertanyaan kalian daripada banyak pertanyaan teman. Mungkin langsung Pak Dosen langsung beralih saja. Kita waktu. Karena kalau baku debat tidak selesai ini. Masih banyak pertanyaan yang baru muncul ini. Kalau cuma kalian ini tidak selesai ini. Bukan tak gode-gode ini. Mungkin Pak Dosen mungkin bisa luruskan pertanyaan saudara Igi. Ya. So, tenangnya. Ya, sebenarnya ini saya mudah untuk menjawab meskipun dalam implementasinya susah untuk diterapkan. Pertama, tadi saya sudah menjelaskan dasar dari organisasi itu adalah organ seperti organ tubuh manusia. Coba lihat, ada yang kurang dari organ tubuh kalian? Ada tangan, kaki, ada tidak semuanya? Ada mata semuanya ya? Begini. Tuhan sudah menciptakan kalian dengan sangat sempurna. Sangat sempurna. Tetapi banyak orang yang malas tidak mau bergerak. Padahal kalian sudah punya organnya yang lengkap. Organnya berfungsi sesuai dengan fungsi yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kalian sudah punya mata, fungsinya untuk melihat. Kalian punya pikiran, otak untuk berpikir. Kalian punya kaki untuk berjalan dan sebagainya. Tetapi kenapa banyak orang yang pada waktu disuruh oleh orang tuanya, dia tidak bisa bergerak dengan baik? Kenapa? Kurangnya keinginan. Apalagi? Tidak ada niat. Oke. Apalagi? Apa ini mau? Disuruh orang tua ini mau dibahas tentang apa ini? Ini ambil timba sana itu, mau dibahaskan juga apa itu? Ambil timba sana itu. Kenapa malas? Banyak kan orang-orang malas kan? Gitu. Kenapa malas gitu? Disuruh orang tua ambil timba di laut.
Kenapa malas? Kenapa malas bergerak? Padahal organnya ini sudah lengkap. Tapi dia malas bergerak. Ini terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan tadi. Orang-orangnya sudah ada pembagian tugasnya, sudah ada sesi-sesinya, tapi pada saat digerakkan itu tidak bisa. Malas. Coba organisasi itu ibaratnya seperti manusia, pada umumnya kita adalah manusia. Tuhan sudah menciptakan organ kita dengan baik, sudah mempunyai fungsi masing-masing, pada saat disuruh untuk bergerak, tidak mau bergerak. Jawabannya tadi sudah dijawab oleh teman-teman. Saya tidak perlu menjawab itu. Ya. Tetapi saya harus kembali lagi untuk menegaskan bahwa orang-orang yang sudah diberikan tanggung jawab, orang-orang yang sudah masuk dalam organisasi, sudah lengkap organisasinya, sudah ada seksinya, sudah ada orangnya, kemudian lambat bergerak atau tidak bisa bergerak hanya karena pertama dia malas. Malas. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi dia tidak tahu tujuannya apa sebenarnya. Kita mau bergerak ini apa tujuannya? Boleh jadi. Tetapi kalau disuruh sama orang tua tadi kan sudah jelas kan tujuannya apa kan? Untuk mengambil air. Ya. Ambil air untuk apa? Untuk masak, untuk apa dan sebagainya. Tetapi kalau di organisasi, kemungkinan dia tidak tahu tujuannya apa. Manfaat untuk saya ini apa sebenarnya. Betul tidak? Saya ini ada di seksi ini, seksi transportasi. Tetapi apa yang saya harus lakukan gitu? Apa tujuannya saya ada di sini? Dia tidak tahu tujuannya apa gitu. Sehingga dia susah untuk bergerak. Pertama malas, kemudian dia tidak paham tujuannya apa dia berorganisasi. Tujuannya apa? Ya, kemudian yang ketiga tadi kembali lagi, dia tidak mempunyai rasa tanggung jawab yang penuh terhadap amanah jabatan atau kedudukan yang sudah dia diberikan itu. Dia tidak mempunyai tanggung jawab. Harusnya ada jabatan, ada tanggung jawab, melekat itu. Ada jawab. Misalnya Anda ketua BEM, ada ketua panitia, atau pasti ada jabatan, pasti ada tanggung jawab. Gitu. Pak, bagaimana kalau anggota? Anggota pasti punya tanggung jawab sebagai anggota, membantu ketua untuk mempercepat kerja ketua. Betul tidak? Betul. Berarti kembali ke dia kemungkinan malas, kemudian tidak tahu tujuannya apa. Kemudian yang ketiga adalah apa? Tidak bertanggung jawab. Dengan itu. Padahal sudah lengkap. Sama seperti, jadi Anda melihat organisasi itu jangan terlalu kompleks. Anda melihat organisasi itu seperti Anda melihat diri Anda sendiri. Seperti Anda melihat diri Anda sendiri. Di dalam diri manusia itu sangat kompleks. Kalau Anda berbicara tentang alam kosmik, ada dalam diri manusia. Anda berbicara tentang organisasi, ada dalam diri manusia. Anda berbicara tentang leadership, ada dalam diri manusia. Karena manusia itu adalah salah satu yang bisa menciptakan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu organisasi kan dari otak manusia, betul tidak? Betul. Jadi jangan terlalu kompleks kita berpikir, kembalikan ke hal yang sederhana, kemudian kita putuskan. Selesai itu. Jadi kalau Anda melihat kasusnya seperti tadi, sudah dibentuk panitianya, sudah ada seksinya, sudah dikasihkan SK-nya, dia tidak bergerak, jawabannya tadi. Kemungkinan 4, bisa bertambah. Bisa bertambah. Banyak macam. Bisa ketuanya juga tidak malas, tidak paham tentang menggerakkan orang-orang yang ada di bawah. Dia tidak paham. Gitu. Misalnya sambil contoh ya. Pada saat akal otak kita lemah dalam memfungsikan ini, semua gerakan yang kita buat itu adalah hasil dari respon otak kita. Anda duduk seperti itu karena otak Anda sedang memfungsikan, Anda duduk begitu. Tetapi kalau Anda tidak lagi berfungsi otak Anda atau lumpuh,
maka Anda tidak akan bisa bergerak. Tidak akan bisa bergerak dengan sempurna. Karena yang menggerakkan tubuh itu adalah otak kita. Boleh jadi setelah disusun kepanitiaan, diberikan SK-nya, sudah ada orangnya lengkap, boleh jadi otaknya ini tidak berfungsi dengan baik. Kemungkinan. Jadi banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan, yang bisa diidentifikasi, tetapi kalau Anda melihat satu kasus, coba identifikasi dengan baik mana yang salah. Kalau dalam ilmu kedokteran namanya mendiagnosa penyakit dalam organisasi. Mendiagnosa penyakit. Apa penyakitnya? Dia misalnya malas bergerak. Kenapa dia malas bergerak? Diagnosa dia. Banyak orang yang salah paham pada saat dalam organisasi, kemudian digerakkan, kemudian malas. Kemudian dia bilang dia pemalas. Itu boleh jadi dia salah menebak itu. Boleh jadi dia salah menebak. Karena kenapa? Boleh jadi yang dia duduki itu dia tidak pahami. Yang dia duduki itu dia tidak sukai. Gitu. Coba kalau kalian sukai satu bidang, kalian punya hobi tidak? Punya hobi tidak? Punya hobi. Pada saat kalian melakukan hobi itu, semangat tidak? Semangat pasti. Tetapi kalau bukan hobinya kalian, semangat tidak? Loyo. Ya. Seperti itulah organisasi. Ya. Boleh jadi dia tidak suka, dia ditempatkan di situ, dipaksakan. Jadi banyak bisa kita mendiagnosa sesuai dengan kebutuhannya kita. Oleh karena itu, tugasnya pemimpin adalah bagaimana dia menjadi pemimpin yang baik. Ya, yang menjadi teladan buat anggotanya. Pemimpin yang baik itu adalah dia harus bergerak melebihi kecepatan anggotanya supaya menjadi teladan buat mereka. Bagaimana mau teladan ini, ketuanya ini tidak bisa bergerak dengan baik, bagaimana anggotanya mau bergerak? Akhirnya malas-malas, betul tidak? Iya, betul. Gitu. Kecepatan gerakan dari seorang ketua, pemimpin itu harus melebihi kecepatan anggotanya. Kecepatan berpikir, kecerdasan berpikir seorang ketua harus melebihi kecepatan, sehingga menjadi inspirasi bagi anggotanya, oh ternyata menjadi ketua seperti ini. Saya harus punya inspirasi, saya harus bisa mendapatkan ketua dan saya harus menyelesaikan tugas saya agar saya diberikan amanah lagi. Gitu. Dari banyak hal, teman-teman ya. Banyak hal yang menyebabkan di dalam organisasi sudah lengkap orangnya, sudah dibagi tugasnya, sudah ada departemen atau sesi-sesinya, tetapi malas bergerak, tidak bisa bergerak, susah digerakkan karena beberapa faktor tadi. Paham ya? Paham. Nah, siapa yang mau berdebat dengan saya? Nah, selesai gitu. Ya. Saya hanya mengantar cara berpikir kalian supaya oh ternyata jawabannya seperti itu. Gitu. Tidak perlu kita berdebat. Ya. Saya teringat dengan perdebatan tadi pada waktu saya mahasiswa. Ya. Saya mungkin ini entah itu patut dicontohi atau tidak. Saya berpikir begini, pada waktu saya kuliah, saya itu bukan levelnya saya berdebat dengan sesama teman-teman sekelas. Saya tidak akan pintar. Saya harus berdebat dengan dosen. Saya harus kalahkan dosen saya, supaya saya jadi orang cerdas. Begitu. Kalau mau berdebat dengan dosen. Kenapa? Kalau kita pergi di medan pertempuran, kalau Anda membunuh anggota, hanya pasukan kroco-kroco, Anda belum bisa dikatakan hebat. Tetapi kalau Anda bisa membunuh kapten, panglima, top. Apalagi membunuh raja, selesai. Selesai perang. Kalian taklukkan medan perang. Saya berpikir begitu. Makanya level kalian itu harus tinggi gitu ya. Saya harus berdebat dengan dosen, Pak. Saya ajak kalian supaya berdebat dengan saya gitu. Malam ini. Seperti itu. Jadi saya sudah lebih dari 10 tahun saya mengajar. Saya selalu ajak teman-teman mahasiswa debat dengan saya. Jangan debat dengan sesama mereka. Bolehlah debat. Tetapi kalian harus naikkan level kalian itu. Kalau bisa kalahkan dosen.
Kalau kalian kalah kan sudah wajar. Saya kan mahasiswa, Pak. Kalah wajar kan? Yang tidak wajar itu dosen kalah, Pak. Saya begitu strategi saya gitu. Sehingga saya harus banyak membaca buku, kecepatan membaca saya, kualitas membaca saya, kualitas belajar saya harus perbaiki supaya saya bisa berdebat dengan dosen. Iya, Pak. Apakah itu tidak sopan? Hah? Tidak bukan tidak, tetap kita menjaga norma etika bagaimana kita berdebat dengan dosen. Saya tidak maki-maki dosen kok. Saya tidak tunjuk dosen, tidak. Saya tidak tunjuk. Saya tidak merendahkan dosen, tidak. Saya bilang, minta maaf Pak dosen, saya mungkin agak berbeda pendapat dengan Bapak. Saya pernah membaca buku ini. Pernah tidak membaca? Jangan sampai buku Anda di rumah tidak melebihi bukunya dosen gitu. Nah itu kalau debat kita, Pak. Ya, kalau debat. Akhirnya pada waktu saya mahasiswa dulu, saya kumpulkan banyak referensi untuk saya debat dosen. Karena kenapa? Kalau dia baca tentang teorinya manajemen, misalnya SP Siagian, saya baca teorinya GR Terry. SP Siagian orang Indonesia, GR Terry orang luar. Gitu. Kalau saya debat orang luar, ini pendapatnya orang luar lebih hebat daripada, misalnya ya, gitu. Saya lebih percaya diri gitu. Tetapi dalam artian kita berdebat atau diskusi itu tidak menjatuhkan harga dan martabatnya seseorang lawan debat kita. Ya, kita tidak tunjuk dia, tidak. Kita tidak merendahkan dia, tidak. Tapi dengan sopan santun, dengan etika yang bagus, dengan sikap yang elegan, dia akan segan dengan Anda. Ya, gitu, ya. Oke? Oke. Sudah sampai di sini? Oh, satu pertanyaan. Ada yang mau bertanya lagi? Atau saya lanjut lagi? Lanjut lagi? Iya, si Daisa. Oh iya, silakan. Silakan. Berdiri aja. Tentang organisasi lagi. Ya. Sebelumnya kan sudah pernah dapat dua materi seperti ini. Hanya mungkin ada beberapa, tapi beda juga pematerinya. Sebenarnya ada beberapa yang belum bisa mengerti yang saya mau tanyakan sekarang untuk kita ketemu lagi materinya. Yaitu tentang dua jenis organisasi. Yaitu yang pernah saya dengar kemarin itu organisasi sosial dan organisasi birokrat. Ya, apa yang dimaksud dengan organisasi itu dan contohnya seperti apa? Oh iya. Oke, silakan duduk. Ada yang mau menyanggah? Atau saya yang jawab? Kalau kita melihat dari jenisnya, organisasi itu banyak ya banyak jenisnya. Mungkin yang dikatakan tadi itu perbandingan antara organisasi pemerintah dan organisasi swasta gitu. Atau organisasi LSM misalnya, organisasi sosial misalnya. Organisasi pemerintah itu ya miliknya pemerintah. Ya. Miliknya pemerintah itu ya organisasi dari presiden, menteri sampai ke BUMN, ya BUMN. Sampai gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, RT RW, kepala lingkungan. Itu organisasi pemerintah, teman-teman. Ya. Organisasi sosial itu ya semacam LSM, lembaga swadaya masyarakat, NGO, ya, non-government organization. Itu adalah organisasi non pemerintah, namanya. Organisasi yang mengumpulkan masyarakat dalam suatu wadah untuk tujuan-tujuan tertentu, tentu untuk tujuan kemasyarakatan, bangsa dan negara pastinya. Ya, di luar dari organisasi pemerintah, bentukan pemerintah, gitu. Seperti apa contohnya organisasi sosial itu? Organisasi sosial itu contohnya seperti kalau LSM apa ya? Atau yayasan, kalau yayasan seperti kita,
Seperti universitas ini, Universitas Muslim Buton, ini adalah organisasi masyarakat. Ya. Meskipun dalam organisasi masyarakat itu dibeda-bedakan, ada dalam bentuk yayasan, ada bentuk LSM, ada bentuk macam-macam. Ya, kita ini kan di bawahnya yayasan kan, gitu. Yayasan bisa bentuk LSM, bisa bentuk perguruan tinggi, bisa bentuk sekolah swasta, bisa, gitu. Macam-macam. Tahu LSM? Apa? Lembaga Swadaya Masyarakat. Ya. LSM Sintesa, dulu saya pernah bergabung LSM Pelangi yang bergerak dalam upaya memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan KESPRO, kesehatan reproduksi namanya. Kesehatan reproduksi baik itu laki-laki maupun perempuan. Gitu. Kalau saya jelaskan di sini terlalu panjang ceritanya. Intinya LSM itu adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bertugas untuk memberdayakan masyarakat. Sekaligus menjadi mitra bagi pemerintah untuk memberdayakan juga masyarakat. Jadi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dibentuk oleh masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, dan tujuannya untuk ke masyarakat. Itu namanya organisasi sosial. Gitu ya. Kalau organisasi pemerintah, ya, itu dibentuk oleh pemerintah. Ya, dalam artian negara ini sendiri gitu, ya. Ya kurang lebih seperti itu, ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Oh habis waktunya gitu. Ya, padahal saya mau lanjut, tapi ya saya katakan bahwa mata kuliah dulu saya ada 3 SKS dulu saya mendapatkan mata kuliah tentang pengorganisasian. Hanya khusus membahas tentang pengorganisasian. 1 semester itu dulu kami 14 kali pertemuan. Jadi tidak cukup saya membahas tentang teori pengorganisasian pada malam hari ini. Ya mungkin kita akan diskusi pada waktu yang lain. Ya, oke, itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Teman-teman yang berdebat tadi, mari sini. Coba salaman, karena saya belum lihat salaman kalian tadi. Silakan. Setelah berdebat kalian salaman ya. Ya, pelukan ya. Ini salaman itu silakan. Ya. Mana tadi teman debatnya? Horis, teman debatnya tadi. Ah ya. Tidak ada. Ah, salaman yang berdiri tadi. Salaman. Oke, silakan duduk, ya. Ya, dalam dunia demokrasi kita terbuka untuk berdebat, terbuka untuk diskusi, tetapi jangan dibawa di dalam hati. Ya. Oke? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.